warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman Otomotif TV? Semoga kalian dalam kondisi yang sehat selalu, bahagia selalu. Karena kali ini kita mau ngomongin CBR 150R yang baru aja di launching di Indonesia, diluncurkan secara resmi. Dan kita akan sama-sama lihat seperti apa bentuknya. Desainnya persis banget sama yang kemarin kita omongin di video yang sebelumnya ya, video yang di atas ini. Kalau kalian belum nonton, di situ kita kemarin cerita kalau kita menebak desainnya itu bakal mirip banget sama CBR 250RR, dan itu benar-benar terjadi. Lampu depannya, headlampnya, LED-nya, lampu model bertumpuk itu persis banget kayak CBR 250. Begitu juga dengan lampu belakangnya kan model tumpuk gitu juga kan sekarang. Nah, mirip banget. Begitu juga sama fairing bagian sampingnya. Dia punya lakukan lubang angin yang mirip juga bentuknya sama CBR 250. Cuma kalau dibandingin sama CBR 150 yang lama, fairing tengahnya emang jadi kelihatan lebih gendut ya, lebih lebar, lebih besar gitu. Jadi aura big bike-nya tuh makin kerasa. Kalau secara tampilan total baru, semuanya baru. Ya kalau menurut saya sih ini jadi keren sih. Kalau sekilas gini ya, ini kalau kita liatin nggak ada CBR 250, ini sekilas pasti orang ngira ini CBR 250 karena lampu depannya mirip banget. Dari depan tuh persis banget. Kalau minggir ke samping emang kelihatan beda ya, sasisnya kan beda tuh, framenya beda, terus buntut belakangnya juga kelihatan sedikit berbeda lah. Cuma yang paling mirip itu ada di bagian depan dan ada di bagian belakang. Kalau dilihat secara frontal, wah mirip banget sama 250. Selain itu, tampilannya juga disempurnakan pakai lampu yang semuanya udah full LED. Headlampnya, DRL, lampu sen semuanya sudah LED, lampu belakangnya juga LED semua. Dan menariknya, biarpun tankinya makin gede, terus fairing juga makin lebar, ini diklaim tetap nyaman, tetap mudah dikendarain, didudukin, ergonomi juga nyaman. Kenapa? Karena Honda mengklaim kalau tankinya itu makin ke belakang makin mengecil. Joknya juga lebih rendah ketimbang versi yang sebelumnya. Yang sekarang tinggi joknya cuma 782 mm, turun 5 mm ketimbang versi yang lama. Wah, enak kan? Sekarang kita sama-sama lihat fiturnya. Jadi selain desainnya bener-bener baru, ada beberapa penambahan fitur. Cuma kalau yang lain sih kayak rangka, terus mesin, ternyata nggak banyak berubah teman-teman. Oke lah, kita sama-sama lihat fiturnya dulu aja fitur. Mulai dari upside down-nya. Suspensi upside down-nya bener teman-teman. Warnanya gold, bottomnya silver, dudukan kalipernya mirip kayak CBR 250 kan. Dan kalau dijejerin kayaknya sih kalau dilihat-lihat bentuknya mirip banget. Sampai asnya aja kalau lihat diameternya kemungkinan pakai 37. Besok hari Kamis kita akan sama-sama lihat ke sana ya, sama-sama lihat megang motornya untuk lihat lebih detail, lebih dekat. Terus kemarin kan kita bilang juga tuh suspensi depannya pakai upside down yang sudah SFFBP, Separate Function Fork Big Piston. Dan bener teman-teman, kalau nggak percaya kalian bisa lihat langsung di tutup shockbreaker bagian atasnya. Di situ ada tuh warnanya biru, SOA, bawahnya ada tulisannya SFFBP. Bener kan? Nah, keunggulannya emang di suspensinya nih teman-teman. Ini paling canggih lah kalau di antara motorsport 150cc yang lain yang ada di Indonesia. Yang udah pakai upside down kan Yamaha tuh, ada R15, ada MT15, ada XSR. Semuanya lewat deh. Kalau yang CBR 250 ini mirip kayak suspensinya ZX25R, Muge ya, udah pakai big piston. Bahkan sekelas CBR 250RR pun belum pakai teknologi yang sama. Nah, keren sih kalau ini nih. Begitu juga sama stangnya. Pakai stang jepit tapi nggak underyoke. Persis kan? Kalau untuk bagian kokpit sih sebenarnya nggak beda jauh sama yang versi sebelumnya ya. Speedometernya kalian bisa sama-sama lihat nih bentuknya, klasternya, terus angka-angkanya tuh mirip banget sama yang lama. Kemudian area stang juga sama gitu juga ya. Masih belum ada engine cut off-nya di stang sebelah kanan kan? Tuh. Masih mirip banget. Kalau secara fitur emang sebenarnya nggak terlalu banyak berubah. Masih mirip kayak yang versi sebelumnya. Terus kalau kita ke bawah, turun ke bawah, peleknya masih sama. Jari-jarinya kayak yang lama sesuai sama obrolan kita di video sebelumnya ya. Terus swing arm belakangnya juga masih pakai model kotak. Terus fitur yang lainnya yang pasti masih ada adalah varian ABS. ABS masih tetap ada. Dan juga masih ada juga emergency stop lamp ya. Kalau kita rem keras, rem mendadak gitu, lampu belakangnya akan berkedip kayak hazard cepet gitu. Itu juga masih dipertahankan, ada di varian yang termahal. Kemudian beralih ke mesinnya. Mesinnya teman-teman ternyata bener apa kita bilang kemarin kan. Opsi yang pertama adalah mesinnya pakai mesin yang lama. Mesin yang lama ini disempurnakan lah. Nah, penyempurnaannya ternyata itu ada dua bagian teman-teman. Yang pertama disempurnakan di airbox filternya. Dan yang kedua adalah penyempurnaan di mufflernya atau knalpotnya. Knalpotnya itu kalau tadinya ada 3 ruang, sekarang cuma dibikin 2 ruang. Katanya sih memperbaiki aliran gas buang sama
memperbaiki suaranya biar resonansinya lebih keren. Nah, kita sama-sama akan dengerin lah besok hari Kamis ya, tanggal 14. Makanya tonton terus Otomotif TV. Terus, karena mesinnya sama, ya otomatis secara power, torsi, bisa tetap sama kayak versi yang sebelumnya. Power kali stroke mesinnya juga masih sama, dia masih pakai mesin yang square ya, mesin yang sama kayak versi yang sebelumnya. Tapi karena masih pakai mesin yang sama kayak versi sebelumnya, ya jadinya powernya juga akhirnya masih tetap sama, masih tetap paling kecil nih kalau dibandingin sama kompetitornya R15 atau Gesik R150. Jadi ya kalau kemarin kita bilang suka gemes ya ketinggalan kalau lagi diajak pecicilan, ya ini akan nggak jauh beda sih kayaknya ya. Powernya sama, torsinya juga klaimnya sama, tapi bobotnya naik teman-teman. Motor yang ini yang sekarang ini lebih berat 2 kilo ketimbang versi yang sebelumnya. Sekarang jadi 137 kg untuk versi yang standar. Kalau yang pakai ABS jadi 139 kg. Ya naik 2 kilo lah kalau dibandingin versi yang lama. Terus di bagian mesin yang oke lagi adalah di sekarang ini udah ada assist and slipper clutch-nya. Assist-nya itu bikin tuas koplingnya jadi lebih ringan ya. Klaimnya Honda ini lebih ringan 15% ketimbang yang versi tanpa assist. Kemudian slipper clutch-nya ya jelas lah itu bikin deselerasinya jadi lebih halus, terutama kalau kita lagi turun gigi ekstrim ya, dari 5 langsung ke 4 langsung ke 3 gitu. Nah, pas dibuka koplingnya nggak langsung nahan tapi ngelonjor halus gitu. Itu bikin waktu kita lagi mau masuk tikungan, waktu lagi deselerasi lebih nyaman, lebih aman juga. Roda belakangnya nggak gampang skid ya, nggak gampang ngunci. Itu sih perubahannya teman-teman. Kalau frame ternyata nggak banyak berubah, terus mesin juga ternyata cuma ubahan ringan doang, masih pakai platform yang sama, mesin square yang sebelumnya. Tapi emang secara tampilan dosennya bodinya berubah total. Harganya cuma naik 600.000 kalau dibandingin sama versi yang sebelumnya. Daftarnya dari sini teman-teman. Ini daftarnya banyak banget, harganya ada beberapa varian. Yang gokil varian ABS ya. Gila, sekarang tembus 39,9 juta. Kalau yang warna MotoGP sama warna Racing Red 40 juta. Beda warna juga, beda harga juga. Warnanya ada yang hitam polos, ada yang hitam striping merah, ada yang merah hitam, juga ada yang khas balapnya racing-racingan, Astra Honda Racing Team sama Repsol Honda juga masih tetap dipertahankan dua warna itu. Kalau kalian suka yang mana warnanya? Kalau saya sih kayaknya yang merah hitam cakep ya. Yang fairing atasnya merah, bawahnya hitam, kelihatan lebih catchy, tapi sportnya dapat. Dan yang keren lagi teman-teman, ada versi modifikasinya. Modifikasinya itu ada beberapa varian ya, ada 2 kalau nggak salah, tapi saya suka yang warnanya silver. Yang silver keren banget. Pilihan warnanya, kombinasi warnanya techno banget ya. Kalian bisa sama-sama lihat di sini nih. Oke teman-teman, kira-kira itu singkat aja, nggak usah perpanjang lebar. Singkat tentang CBR 150R yang baru aja dirilis di Indonesia. Tampangnya baru, jadi baby CBR 250, mirip banget tampangnya, di copy paste gitu kan, dikecilin. Dengan suspensi upside down, pakai assist and slipper clutch, tapi mesinnya, rangkanya masih pakai basic yang sama kayak versi sebelumnya. Kira-kira itu teman-teman. Besok tanggal 14 hari Kamis kita akan nyobain motornya, kita akan berkesempatan untuk first ride, makanya tonton terus Otomotif TV, tungguin seperti apa keseruannya, seperti apa rasanya suspensi depan SFF BP-nya yang baru itu. Tonton terus Otomotif TV, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasi.